Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya mahasiswa Prodi Ekonomi Universitas Nur Jadid? Semoga sehat di tempat masing-masing. Kali ini kita bahas terkait dengan konsep dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Apa itu ekonomi manajerial? Yang merupakan ilmu ekonomi dalam pengambilan keputusan dengan strategi-strategi tertentu. Baik, kita langsung saja ke ruang ruang lingkup ekonomi manajerial. Karena ini merupakan suatu pengambilan keputusan, ya, kita harus tahu apa itu eh, bentuk-bentuk atau konsep dari ekonomi manajerial. Mata kuliah ini itu dibentuk dari beberapa teori. Yang pertama, teori-teori ekonomi. Yang kedua, ilmu pengambilan keputusan. Dalam hal ini, teori ekonomi itu ada di mikroekonomi, yang dimana di sana melihat lingkungan, bagaimana konsumen, produsen, dan sebagainya. Dan yang kedua, makroekonomi, bagaimana kita melihat pangsa pasar, terus pendapatan nasional, dan juga investasi. Sedangkan teori yang kedua, yaitu ilmu pengambilan keputusan, itu ada di beberapa mata kuliah, yaitu matematika ekonomi, di mana di sana itu menemukan permasalahan dengan strategi model-model tertentu dalam menghitung untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua, di mata kuliah ekonometrika, itu melihat bagaimana kita memakai data kualitatif untuk menghitung bagaimana eh, strategi atau ramalan ke depan dari suatu perusahaan. Nah, itu beberapa mata kuliah atau keilmuan yang dijadikan satu di dalam mata kuliah ekonomi manajerial yang nantinya digodok dengan dikemas, dan tentunya tujuan dari mempelajari ekonomi manajerial ini untuk mendapatkan solusi optimum dari sebuah pengambilan keputusan, yang nantinya keputusan itu merupakan keputusan final seorang manajer. Nah, sehingga di sini merupakan eh, cabang dan aplikasi ilmu ekonomi untuk mengatasi masalah-masalah pengambilan keputusan di bidang ekonomi. Sehingga di sini eh, bagaimana mengatur keputusan dengan data-data yang akurat. Tentunya nanti dapat diramalkan di masa depan atau periode berikutnya di perusahaan. Nah, baik, definisinya sudah saya percayakan juga tadi. Ekonomi manajerial atau managerial economics adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksud dengan cara yang paling efisien. Nah, ini puncaknya atau optimumnya dalam ilmu ekonomi manajerial itu dapat mengambil keputusan tepat, cepat, dan juga efisien. Ada juga yang mendefinisikan ekonomi manajerial merupakan penerapan teori ekonomi
dan seperangkat analisis keputusan. Nah, dan juga beberapa definisi menurut para ilmuwan yang saya juga kemas dari Evan, yang merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip metodologi ekonomi dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Menurut Dominic, pengetahuan yang menunjukkan adanya aplikasi teori ekonomi dan analisis pengetahuan pengambilan keputusan yang menelaah bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien. Dan yang ketiga, ekonomi manajerial adalah ilmu dan seni tentang bagaimana mengorganisasikan dan mengalokasi suatu sumber daya perusahaan yang terbatas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, oleh karena itu, ini merupakan perilaku-perilaku yang nantinya ada di sebuah perusahaan. Dalam hal ini, itu seorang manajer bagaimana memanajemen, mengatur berdasarkan sumber daya dalam perusahaan, sehingga mencapai keputusan-keputusan yang maksimal. Tujuan dan peran ekonomi manajerial yang pertama, sebagai alat evaluasi jika terjadi pergantian seorang manajer. Ya. Yang kedua, membantu manajer untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, membantu mengatur keuangan. Yang keempat, mengetahui lingkungan industri, perusahaan, dan perekonomian. Nah, ini merupakan suatu peran dari seorang manajer dan juga eh, fungsi dari kita mempelajari ekonomi manajerial. Dan yang terakhir, mendapatkan keuntungan perusahaan. Nah, itu merupakan tujuan dari seluruh perusahaan. Nah, beberapa teori ekonomi juga dapat dijelaskan di ruang lingkup tadi. Nah, ini masih saya jelaskan juga terkait dengan hubungan dengan teori ekonomi. Nah, ini dari ekonomi makro dan mikro. Nah, ekonomi mikro itu termasuk pengambilan keputusan yang berdasarkan tingkah laku ekonomis seperti pemilik sumber daya, sistem perdagangan bebas, dan konsumen individu. Sedangkan di teori makronya mengenal sistem pengambilan keputusan berdasarkan output, hasil, hasil yang diperoleh oleh sebuah perusahaan atau pendapatan, investasi, konsumsi, pekerjaan, dan agregat ekonomi. Sedangkan teori pengambilan keputusan di sini itu memakai prinsip 4M, man, money, material, terus method, di mana dibutuhkan oleh sebuah perusahaan yang pertama yang mengendalikan yaitu orang, terus uang yang menjadi sumber daya, dan yang ketiga material, barang-barang atau bahan baku sebagai aktivitas produksi, dan yang terakhir metode suatu cara
bagaimana aktivitas perusahaan dilakukan. Nah, peran ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan harus menerapkan teori metode ekonomi. Nah, di sini sehingga ekonomi manajerial itu merupakan gabungan antara beberapa mata kuliah berdasarkan teori dan juga praktik, ya, aplikasi berdasarkan data empiris yang nantinya dapat mendukung dalam pengambilan keputusan manajerial secara optimal. Yang selanjutnya, ilmu keputusan. Matematika dan ekonometrik atau statistik, kalian juga sudah pernah menempuh di mata kuliah ini, itu untuk bertujuan sebagai optimal dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan itu merupakan eh, capaian tujuan dari suatu perusahaan. Nah, ini yang terakhir, pengambilan keputusan itu termasuk dengan adanya pengambilan keputusan, keuangan, akuntansi, manajemen, ya, baik itu SDM maupun pemasaran. Alasan kita mempelajari atau seorang manajer mempelajari ekonomi manajerial yang pertama itu sebagai tugas, ya, bagaimana seorang manajer harus membuat keputusan berkaitan dengan masalah bisnis yang sedemikian rupa sehingga keputusan itu diharapkan akan memungkinkan organisasi bisnis untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini juga kita tahu bagaimana kita memanage dengan adanya apa namanya, keputusan itu akan menjadi tombak utama untuk mencapai peningkatan suatu perusahaan. Contohnya, meningkatkan produksi, memperluas pangsa pasar untuk meningkatkan keuntungan, dan lain sebagainya. Sifat manajerial dalam manajer itu pastinya berkaitan dengan eh, kemampuan diri sendiri dan juga kondisi di lapangan. Nah, oleh karena itu, seorang manajer itu dapat atau diharapkan yang pertama mampu menyelesaikan masalah dalam menentukan tingkat harga maupun keluaran produk. Jadi, harga berkaitan dengan keuntungan itu dihitung bagaimana dari bahan baku, proses maupun promosi itu dapat menentukan harga. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah dalam memilih teknik, industri, dan teknologi. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah dalam tingkat persediaan. Jadi persediaan dapat dikontinukan bagaimana itu mempersiapkan ketika barang habis, ketika barang masih tersedia, bagaimana mendistribusikannya itu perlu seorang manajer dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, dapat menyelesaikan masalah dalam memilih media promosi atau media periklanan. Yang kelima, dapat menyelesaikan masalah pendanaan atau pembiayaan. Yang keenam, dapat menyelesaikan masalah pelatihan tenaga kerja.
bagi tenaga kerja mungkin yang kurang performa dan juga skill yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan SDM perusahaannya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan bahwa ekonomi manajerial itu dapat membantu seorang manajer dalam pekerjaannya, kinerja, dan perilaku manajerial ekonomi dalam perusahaan. Sehingga di sini berdasarkan data, teoritis, dan juga eh, skill yang dimiliki seorang manajer akan meningkatkan manajerial yang baik dalam perusahaannya berkaitan dengan material atau sumber daya yang ada di dalam perusahaan dapat dikelola semaksimal mungkin karena ini tujuan dari manajerial dalam perusahaan itu untuk mengoptimalisasi keputusan ya, secara efisien dan juga tepat sasaran. Nah, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga absensinya dan belajar secara mandiri, ya, baik di kampus maupun di rumah masing-masing. Semangat pagi.